Puji Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita akan diberkati dengan sangat luar biasa oleh Tuhan. Kita akan melihat firman Allah dengan tema 10 kunci untuk mendengar suara Tuhan. Kita sudah belajar dalam beberapa kali ibadah saudara tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Kita sudah belajar tentang 6 jalur yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada manusia. Tetapi 6 jalur itu tidak otomatis berfungsi apabila kita tidak mempersiapkan, apabila kita tidak mengaksesnya, apabila kita tidak tahu kuncinya. Mari kita baca lebih dahulu Matius pasal 6 ayat 33 berkata demikian. Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atau kerajaan yang diperintah oleh Allah. Kerajaan yang di dalamnya kita hidup, kita bergerak karena perintahnya Tuhan, karena komandonya Allah, karena instruksinya Tuhan, karena arahannya Tuhan. Itulah cara hidup di dalam kerajaan Allah, saudara. Nah, jikalau kita hidup dan bergerak di dalam pemerintahan kerajaan Allah, jikalau kita bergerak karena instruksi kerajaan Allah, kalau kita bergerak karena digerakkan oleh arahan Tuhan, karena kita peka, karena kita dengaran kepada arahan Tuhan, maka kita akan mengalami arti dari kalimat semuanya itu akan ditambahkan padamu. Apapun itu, mungkin kita sedang bergumul tentang sesuatu hal, firman Allah berkata itu akan ditambahkan padamu. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengkhawatirkan sesuatu dalam hati kita, firman Allah berkata itu akan ditambahkan padamu. Mungkin kita sedang berharap mujizat karena kita punya persoalan, kita punya masalah yang begitu berat, firman Tuhan berkata itu akan ditambahkan padamu. Atau kita sedang mengharapkan jalan keluar, kita sedang mengharapkan kemajuan, kita sedang mengharapkan terobosan, dan firman Tuhan ini berkata itu akan ditambahkan padamu. Ada juga mungkin yang sedang memikirkan masa depan anaknya, atau ada yang sedang berpikir bagaimana membangun bisnis kerajaan Allah, dan firman Tuhan berkata itu juga akan ditambahkan padamu. Apapun yang ada dalam pikiranmu, asalkan kita hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Kalau kita hidup di dalam komando, dalam instruksi, dalam arahan dari kerajaan Allah, semuanya itu akan ditambahkan padamu. Ada di antara saudara yang bertahun-tahun gak ada kemajuan, saudara ingin sebuah langkah maju, Tuhan bilang itu juga akan ditambahkan padamu. Yang penting kita peka dengan perintahnya Tuhan. Yang penting kita bisa respon, kita bisa menangkap. Ini yang penting, saudara. Ada begitu banyak anak Tuhan ingin tahu teknisnya, gimana bisa maju. Lalu ada tips-tips. Kita harus begini, langkah pertama, langkah kedua. Tetapi dalam firman Allah ini, kita hanya perlu cari instruksinya Tuhan. Cari kerajaan Allah itu artinya cari perintahnya Tuhan. Kerajaan Allah adalah kerajaan pemerintahan Allah. Berarti cari kerajaan Allah itu bukan hanya cari ibadah, tapi kita betul-betul harus mendapatkan
tanya Tuhan. Tuhan bicara sama kita. Haleluya. Nah, kita sudah belajar 6 jalur dari suara Tuhan. Namun sebelum kita kepada 10 kunci, mari kita coba mengintip dulu arti kata ditambahkan. Apa sih arti ditambahkan? Mari kita lihat kata yang luar biasa ini. Di dalam bahasa asli, kata ini berbunyi prostitemi. Prostitemi. Artinya, saudara, dalam konteks ayat ini, kata ditambahkan itu artinya dimenangkan olehmu. Wow. Katakan wow. Kalau kita berada di bawah instruksi kerajaan Allah, coba kita lihat atlet-atlet yang menang di Olimpiade kemarin di Tokyo, itu di pinggir lapangan bulu tangkis itu ada pelatih yang terus-menerus kasih komando, kasih arahan begini, akhirnya menang. Haleluya. Saudara, anak-anak Tuhan itu didesain untuk menang. Asalkan anak-anak Tuhan ini mau belajar, sementara dia bertanding, sementara dia berjuang, sementara dia berada di medan pertandingan, dia ingat, dia tangkap kalau ada time outnya, dia harus ketemu pelatihnya dan dia harus menangkap apa kata pelatihnya dan dia lakukan, pasti menang. Saudara, hari-hari ini kita bukan hanya berhadapan dengan COVID, kita berhadapan dengan percepatan, kita berhadapan dengan kompetisi kehidupan, kita berhadapan dengan orang-orang yang berusaha di bidang yang sama, yang bergerak di bidang yang sama, atau orang-orang yang sedang mencuri-curi lihat apa yang kau sedang kerjakan, yang begitu berhasil, kenapa saya nggak bisa mengerjakannya? Ada orang-orang yang sedang ingin mencoba memasuki dunia atau bisnis atau pekerjaan yang kita kerjakan. Hari-hari ini kompetisi itu begitu keras di berbagai bidang. Kita juga harus bersaing dengan kecepatan perubahan. Sekarang dunia itu kayak meluncur ke dunia online, di mana orang-orang sekarang malas untuk keluar dari rumah saja bisa pesan, lalu mereka sudah dapat kebutuhannya tepat waktu. Kita bersaing. Nah, di masa-masa ini betapa penting kita itu benar-benar standby di dalam kerajaan Allah dengan hati yang selalu terbuka untuk menangkap arahan-arahan Tuhan, supaya kita bisa mengambil langkah, dan langkah itu adalah langkah kemenangan. Itu artinya ditambahkan, artinya kita dimenangkan, ya. Apa yang kita perjuangkan itu kita akan menangkan, ya. Yang kedua, ditambahkan itu juga berarti terus bertambah, diberikan kepadamu dan terus bertambah. Katakan terus bertambah. Coba kita koreksi diri kita terus bertambah atau terus berkurang? Haleluya. Haleluya. Apakah Tuhan itu kalah dengan COVID? Enggak. Tuhan itu enggak bisa dihambat oleh COVID. Kalau dia mau berkati kita, dia berkati saja. Kalau kita jalan dalam instruksinya Tuhan, kita akan bergerak maju, bukan bergerak mundur. Tidak ada kamus dalam kerajaan Allah kalau kita terus patuhi instruksinya Tuhan, lalu kita mengalami kemunduran. Oleh sebab itu, saudara, suara Tuhan sedang datang kepadamu melalui khotbah ini. Amin. Bahwa Tuhan mengasihi engkau. Sebab ada banyak anak Tuhan di hari-hari ini yang sedang kebingungan.
seperti terus dipukul mundur oleh COVID, oleh pandemi, dihajar terus mundur. Saudara, tetapi sebagai hamba Tuhan, saya begitu sangat yakin bahwa kalau kita temukan kerajaan Allah, kita temukan pemerintahan kerajaan Allah, kita akan dapat rahasia untuk terus maju, untuk terus maju, untuk terus meningkat, walaupun di tengah pandemi. Haleluya, haleluya. Saya ingin mengatakan, di tengah pandemi, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik melalui jemaat, baik dari luar, itu malah kok lebih dari sebelum pandemi. Kan aneh. Berapa waktu lalu, karena saya ini kan korwil, saya pikir diminta nomor rekeningnya, ya itu buat kebutuhan lalu lintas keuangan korwil. Tapi di hati saya itu sudah curiga. Ini kan nomor rekening saya sudah lama ada di sana. Dan itu tiap bulan. Tapi kenapa diminta? Ini mesti ada jalur baru. Haleluya. Kita sudah belajar tentang jalurnya Tuhan. Ternyata Tuhan gerakkan. Ada yang Tuhan gerakkan untuk transfer berkat. Haleluya. Saya beri kemuliaan bagi Tuhan. Coba tangkap ini dengan iman. Makanya kalau saudara lagi dengar firman Allah ini, berdoa supaya saudara bisa dapat rema. Karena hanya rema dari Tuhan yang bisa menimbulkan iman. Dan kalau iman itu muncul, iman itu seperti magnet, akan menarik penggenapan janji Tuhan. Sekali lagi, iman itu dia punya kekuatan menarik. Kalau di hati saudara itu nggak bisa digoyahkan lagi, saudara terus berkata, oh, ya aku luar biasa, Allahku luar biasa, oh dahsyat, rasanya mau meledak hati ini. Karena apa? Suara itu terus berkata, Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya, anak-anak Tuhan, domba-domba Tuhan, orang percaya yang menjadikan Tuhan gembalanya, tidak akan pernah kekurangan. Itu akan terjadi. Haleluya. Tuhan akan terus tambah. Oh, coba lagi, Tuhan akan terus tambah. Makanya berkali-kali saya katakan kepada jemaat, jangan pernah mengkhawatirkan hamba Tuhan. Sebetulnya kita semua, saya juga belakangan ini tidak pernah mengkhawatirkan saudara loh. Aneh, kalau pada waktu awal pandemi saudara, saya malah ada rasa khawatir. Gimana ya jemaat? Kalau saya sih punya iman yang cukup kuat untuk kebutuhan kami. Tapi gimana ya anak-anak Tuhan yang saya gembalakan? Kira-kira pandemi ini kalau panjang mereka bisa makan nggak ya? Lalu kami keluarga gembala langsung beli beras lebih banyak, beri telur, beli Indomie sekian banyak, jaga-jaga. Kalau ada jemaat yang nggak makan, silakan datang ambil telur di pastori, datang ambil beras, datang ambil Indomie, pikir saya begitu. Itu di awal malah saya khawatir. Tapi selama berjalannya pandemi ini, kita penuh dengan ibadah, penuh dengan pujian penyembahan, penuh dengan firman. Saudara tahu firman yang saya beritakan, itu pertama-tama menjadi berkat buat saya. Itu pertama-tama membesarkan iman saya. Sekali lagi, firman-firman yang Tuhan bukakan kepada kita dalam tiap-tiap ibadah keluarga, itu pertama itu memberkati, membangkitkan iman yang begitu besar di hati saya. Dan saya bukan hanya mengimani diri saya mulai melihat. Saya melihatnya begini, jemaat yang merespon firman-firman yang diberitakan itu, atau yang getol mempelajarinya, yang mengulanginya, yang tidak kehilangan, yang tidak
cecer satu pun dari firman itu, tidak akan kekurangan, malah akan diberkati lebih. Itu keyakinan saya. Dan memang puji Tuhan, sampai hari ini sih belum ada. Dan saya harap tidak akan pernah ada jemaat yang datang ke pastori lalu berkata, Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya butuh. Sampai hari ini sudah mau 2 tahun ini pandemi. Haleluya. Haleluya. Makanya respon akan komandonya Tuhan. Respon akan instruksinya Tuhan. Cari kerajaan Allah, harus dicari. Karena apa? Instruksinya Tuhan, arahannya Tuhan tidak datang seperti pisang goreng yang gak laku, murahan ditawar-tawarkan. Kita yang harus mencarinya. Kalau nggak dicari, nggak ada apa. Walaupun tiap hari kita dikasih firman, tapi kalau hati kita tidak memiliki spirit mencari, kita tidak akan mendengar apa-apa. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, kalau cuma khotbah toh itu nggak membangkitkan iman. Yang sudah dengar cuma khotbah, oh aku sudah dengar, oh ayat itu aku udah tahu, itu belum bangkit iman. Tapi kalau di dalam khotbah itu karena saudara haus mencari, mengejar, Tuhan apa toh yang aku harus lakukan? Tuhan apa instruksimu di hari ini? Saudara cari, saudara berdoa sambil dengar firman Tuhan, berdoa. Lalu rema muncul. Nah itulah yang akan membangkitkan iman. Yang Tuhan hargai dari kita itu iman. Tuhan paling senang itu kita percaya sama Dia. Haleluya. Haleluya. Apakah saudara menangkap sesuatu di sini? Jadi kalau saudara pernah punya beban di masa pandemi ini, pergumulan, saya pernah, pergumulan saya itu jemaat. Yang kami doakan hari-hari, jangan sampai ada satu jemaat yang tidak mengalami Matius 6 ayat 33 ini. Oh, saya itu ada kalanya timbul kayak apa ya, rasa cemburu gitu. Cemburunya begini, masa orang yang tidak percaya bisa tetap bertahan, kok ada anak Tuhan kok tidak bisa bertahan? Mustahil. Saya tidak bisa terima kalau saya lihat orang bukan anak Tuhan kok bisa maju, bisa punya penghasilan, tetap bertahan, tetap survive di tengah-tengah pandemi. Masa ada anak Tuhan kok nggak maju? Saya nggak bisa terima itu keadaan. Makanya saya ada cemburu melihat orang-orang yang tidak percaya. Dan ini membuat kami berdoa, coba tanya dari Tuhan, apa sih yang harus diketahui? Ternyata ini, saudara, anak-anak Tuhan itu harus getol mencari. Jangan sampai kita nggak mencari sampai disodor-sodor kayak ini loh, ini firmannya, ini caranya. Malah kita bukannya menerima dengan senang hati, bloket. Lagi-lagi audio firman, audio firman. Ya, itu belum sehari 3 kali loh. Ada kalanya 1 minggu nggak full. Ya, coba kalau seperti Rasul Paulus setiap hari siang malam pada jemaat yang dilayaninya di zaman Kisah Rasul. Oh, ada kalanya dia beritakan firman Tuhan itu sampai tengah malam, sampai hampir pagi loh. Cerita tentang Eutikus itu jemaat itu nunggu sampai pagi. Ya, kita nggak bisa persalahkan Eutikus karena mungkin capek sehingga dia dengar firman, karena dia haus dengar firman Tuhan, terus badannya mungkin juga capek sampai ketiduran, jatuh dan mati untuk bisa dibangkitkan. Ya, tapi yang saya belajar dari kisah itu, minta ampun. Kalau saudara baca baik-baik, itu bukan cuma sampai tengah malam, sampai lewat tengah malam. Itu Paulus beritakan mereka bertahan di ruangan itu, saking hausnya.
inilah yang firman Tuhan maksudkan, cari. Artinya ini mahal, gak bisa kemudian diberikan kepada orang yang tidak menginginkan. Haleluya. Orang yang merasa begini, suara Tuhan apa? Aku bisa kok. Gitu. Itu gak akan dapat. Suara Tuhan itu harus dicari. Coba katakan, harus dicari. Kalau nggak dicari, nggak dikasih. Orang yang mencari sungguh-sungguh, berarti orang itu merasa bahwa ini berharga. Haleluya. Berarti dia menganggap ini penting. Kalau nggak penting, dia nggak akan cari. Ini yang pertama. Lalu kemudian, yang keempat, arti kata ditambahkan itu mengandung arti terus berlanjut dalam hidupmu. Maksudnya nggak mentok. Kalau Tuhan berkati kita karena kita ada di dalam pemerintahan kerajaan Allah, itu berkat nggak stop. Itu akan terus ngalir. Coba katakan bersama, seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Terus ngalir. Gak berhenti. Terus dilanjutkan. Terus. Oleh sebab itu gini. Jangan pernah berhenti hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Jangan masuk begitu diberkati, oh wes cukup, lalu kita keluar. Kita nggak dengar lagi instruksi Tuhan. Kalau kita mau terus mengalami ditambahkan, dengar baik. Kita harus tetap mencari instruksi baru dari Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa Alkitab nggak perlu. Semua instruksi khusus dari Tuhan itu tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Maksud saya itu, dalam melaksanakan Alkitab, kita sudah belajar contoh Roma 8 ayat 26-27 untuk berdoa. Berdoa itu perintah Alkitab. Tapi ketika kita mau praktek, itu enggak asal praktek, asal doa. Dalam Roma 8 ayat 26-27, Roh Kudus perlu mengajar kita. Amin. Karena kita itu enggak ngerti. Misalnya, ada orang mengajar kita, Bu atau Bapak, Mas, Mbak, harus banyak berdoa. Loh, emangnya kita masih sedikit berdoa? Kita udah banyak berdoa. Masalahnya bukan kita nggak tahu bahwa kita itu harus berdoa. Kita sudah tahu bahwa kita harus berdoa. Amin. Tapi Roma 8 ayat 26-27 berkata, waktu berdoa kita seringkali nggak tahu apa yang tepat harus didoakan. Kita itu jangan keminter maksudnya. Kalau berdoa itu nggak bisa keminter, sok pinter, Tuhan pokoknya ini, pokoknya nggak bisa. Menurut Roma 8 ayat 26-27, Roh Kudus harus bantu kita, harus tuntun kita. Yang harus didoakan ini. Amin. Mungkin waktu kita belum minta pimpinan Roh Kudus, maka kita sudah punya bahan pokok-pokok doa dalam pikiran hati kita. Tetapi ketika kita berserah pada Roh Kudus, pokok-pokok doanya kok berubah. Yang pertama yang kita doakan beda. Karena Roh Kudus tahu mana lebih dulu, mana yang prioritas, mana yang harus lebih didahulukan dalam doa, supaya doamu cocok dengan skala prioritasnya Tuhan. Amin. Amin. Jadi gak bisa kemudian kita berdoa karena panik, karena darurat emergensi itu kita berdoa. Enggak. Kita tetap harus belajar meminta pimpinan Roh Kudus dalam berdoa. Jadi kita lihat di sini, walaupun Alkitab sudah tulis,
Tapi ternyata kita tetap perlu arahan Tuhan. Kita juga sudah belajar dalam Kisah Rasul 16. Ketika Rasul Paulus menjalankan misi penginjilan. Itu jelas. Tuhan sudah perintah. Jelas sekali sudah ada perintahnya. Tapi pada waktu dia menjalankan penginjilan, agendanya dia beda dengan agendanya Tuhan. Agendanya Paulus pertama, kita pergi ke Frigia, ke Asia. Tapi dalam agendanya Tuhan tersusun berbeda. Yang pertama, Makedonia. Sama, mentaati Alkitab. Tetapi ternyata agendanya tetap yang menuntun adalah Tuhan. Makanya nggak bisa keminter, nggak bisa. Yang penting kan taat. Mau menginjil di Semarang, mau menginjil di Kalimantan, mau menginjil di Papua. Yang penting kalau engkau mau ada biaya naik pesawat, silakan berangkat. Ya nggak begitu. Lah kalau pas dengan agenda Tuhan, Tuhan mendukungnya. Kalau enggak ada dukungan Tuhan di sana. Malah dicegah. Haleluya. Nah disinilah kita nggak bisa juga hanya sok pinter Alkitab. Hanya sok hafal Alkitab. Hanya sok bisa menguraikan Alkitab. Enggak. Kita tetap harus bergantung kepada Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita punya firman, tapi dalam melaksanakan kita butuh Roh Kudus. Haleluya. Di sini kita disadarkan. Oh, rupanya itulah maksudnya. Kita masih perlu mendengar suara Tuhan. Karena kita nggak pinter-pinter amat. Haleluya. Haleluya. Yang kelima saudara, arti kata ditambahkan itu ini. Memenangkan hati. Artinya apa saudara? Jadi kita itu bisa mendapatkan karena kita bisa memenangkan hati. Ini luas. Kita bisa memenangkan hati Tuhan. Tuhan tuh jadi senang. Tuhan gak bisa nolak lagi. Haleluya. Haleluya. Anak-anak Tuhan makanya begini. Gak cuma bisa dengar suara Tuhan, tapi juga harus mau taat. Dimana Tuhan itu, kalau jadi saya tersenyum-senyum, dan gak bisa lagi menolak permintaan anaknya. Karena apa? Kebutuhan anaknya. Karena apa? Karena dia sudah bikin senang, dia sudah rebut hati saya. Jadi di sini Tuhan itu ketika menambahkan apa yang kita butuhkan, itu ada hati Tuhan di situ. Itu maksudnya. Maksudnya gini, Tuhan itu enggak berkati kita dengan cara begini, ambil. Enggak gitu, enggak gitu. Waktu Tuhan tambahkan kebutuhan kita, itu ada hati Tuhan yang penuh dengan kasih, yang begitu berkenan kepada kita, yang senang dengan tersenyum memberkati kita dengan murah hati. Haleluya. Ada di antara anak-anak Tuhan yang ngotot kalau doa Tuhan, oh Tuhan tolonglah Tuhan, gak dapat. Doa lagi, minta dukungan doa, ya 2-3 orang bersepakat berdoa sampai nangis, oh Tuhan, oh biarlah pertolonganmu, mujizatmu dinyatakan. Gak ada mujizat juga. Tapi kalau kita hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah, kita selalu cari. Pokoknya jangan berjalan carpe diem. Haleluya. Jangan jalan semau hati kita. Ikut aja Tuhan, dengar-dengaran. Kita nggak perlu ngotot-ngotot berdoa. Amin. Amin. Selama pandemi ini saya nggak pernah ngotot berdoa buat kebutuhan hidup kami, nggak pernah. Lebih banyak
deklarasi firman karena sudah bludak di sini. Firman sudah terlalu banyak dan harus dilepaskan. Terutama kalau sudah nyembah Tuhan berdoa. Itu firman-firman tertulis itu, ya firman logos itu, waktu kita menyembah, berdoa, renungkan, itu firman itu berubah jadi rema. Pokoknya kalau kita dekat dengan Tuhan, firman Tuhan dalam bentuk tulisan, tiba-tiba ada detak jantungnya Tuhan di situ. Ada suaranya Tuhan. Di situ tiba-tiba ada bunyi, gitu, kira-kira begitu. Tiba-tiba di hati saya mulai ada berdegup gitu. Ternyata firman itu sudah hidup. Lah kalau firman ini mulai ada detak, ada denyut nadi ilahi di dalamnya. Waduh, itu dia hancurkan semua kekhawatiran. Nah, firman seperti itu yang disebut rema, yang disebut suara Tuhan. Haleluya. Kita butuh Alkitab, tapi nggak bisa asal comot ayat. Terutama pada waktu kita terjebak masalah yang pelik, masalah yang sulit. Waktu kita terhimpit masalah itu, nggak bisa terus ambil Alkitab, tutup mata, lalu kemudian simsalabim, belum. Lagi mana kalau yang terbuka itu halaman di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebab pada anak Tuhan seperti itu. Dia jadikan Alkitab kayak jimat, kan sudah tertulis. Lalu kemudian ketika dia buka halaman yang terbuka antara Maliaki dan Matius. Halaman apa itu? Halaman kosong. Lah karena dia terlalu ngeron, dia bilang begini, oh rupanya Tuhan tidak berfirman hari ini. Salah. Ada lagi anak Tuhan, dia lagi minta tuntunan Tuhan. Tuhan, ini bisnisku merosot, bahkan terancam bangkrut. Lalu kemudian ketika dia buka Alkitab, maka dia menemukan cerita tentang Eliezer yang disuruh mencarikan istri buat Ishak. Dia kawin lagi, cari istri lagi, padahal sudah punya istri. Lah itu kelirunya. Kemudian orang berpikir, baca Alkitab saja. Loh, kita juga baca Alkitab, tapi dalam situasi khusus, kita tetap membutuhkan arahan dari Tuhan. Kalau Tuhan akan kasih kita ayat, biarlah dia kasih, dan itu pasti tepat dengan persoalan kita. Bukan ayat yang membuat praktek kekristenan kita jadi lain. Karena menjadikan Alkitab itu jimat. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, sekarang kita mau belajar, saudara. Ya. Jadi kita sudah lihat betapa luar biasa apabila kita hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Nah, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan instruksi itu? Kita sudah cari ini, kita sudah cari. Tapi kenapa saya nggak dapat ya? Nah, ternyata ada instrumen-instrumen, ada hal-hal, ada faktor-faktor, ada elemen-elemen dalam diri kita yang harus diaktifkan. Saya menyebutnya kunci, saudara. Kunci untuk dengan mudah. Nah, mari lihat supaya jelas. Yang pertama, saya namakan kunci hak warga kerajaan Allah. Nah, jadi warga kerajaan Allah itu punya hak. Amin. Itu kunci. Kunci sama dengan hak. Asalkan saudara benar-benar warga kerajaan Allah. Haleluya. Asalkan kita benar-benar hidup sebagai warga negara kerajaan Allah yang baik. Di Indonesia saja kita harus jadi warga negara yang baik. Kalau enggak, kapan kita urus surat, enggak akan
diurus. Kalau kita terlalu banyak, melanggar. Jadilah warga negara yang baik. Begitu juga kerajaan Allah. Kita menjadi warga kerajaan Allah melalui kelahiran baru. Dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Katakan amin. Dengar ya, dengar. Saudara harus pastikan bahwa saudara waktu jadi orang Kristen lewat pintu kelahiran kembali. Itu yang paling penting. Sebab ada orang-orang yang dalam tanda kutip mengaku Kristen, ada di dalam gereja, bahkan mungkin jadi pimpinan, tapi dia belum pernah dilahirkan kembali. Dia hanya anggota gereja, tapi bukan anggota kerajaan Allah. Ini perlu kita mengerti, kita perlu tegas dalam hal ini. Kita nggak bisa jadi anak Tuhan, orang Kristen sejati, tanpa pertobatan yang sungguh, tanpa kelahiran yang baru. Berita ini harus diberitakan, harus kita mengerti. Saya sempat pada beberapa puluh tahun yang lalu, saya mengalami pergumulan sampai saya mempertanyakan, saya ini sudah benar warga kerajaan atau belum? Kenapa saya hidup di dalam kegagalan? Kenapa saya hidup di dalam ikatan-ikatan? Lalu saya harus datang kepada Tuhan. Karena saya sudah belajar Alkitab, saya kepingin mengalami. Apalagi ketika saya dengar ada orang bertobat, pengalaman pertobatannya jelas. Ini persoalannya, saya dari kecil kan lahirnya sudah di gereja. Kapan bertobatnya saya nggak tahu. Iblis coba membuat saya bimbang. Kayaknya kamu belum anak Tuhan. Kayaknya kamu belum bertobat sungguh-sungguh. Kayaknya kamu itu belum lahir baru. Buktinya, lihat kelakuan, lihat sifatmu yang bobrok. Coba lihat ada kemajuan apa, ada buah apa dalam dirimu. Iya, saya mulai bingung. Untung ketika saya berdoa, waktu saya berdoa, saya nangis, benar-benar nangis. Tuhan, saya ini anakmu atau bukan? Saya ini anak Bapak atau bukan? Kenapa kalau berdoa kok gak dijawab? Dan kenapa saya tidak bisa mengendalikan diri? Saya nangis. Tiba-tiba kehancuran hati saya itu mengingatkan saya pada waktu saya sebelum dibaptis, 3 hari sebelum dibaptis, dalam sebuah ibadah biasa, Tuhan melawat saya. Itu tangisan saya persis saya nangis pada malam itu. Roh Kudus meneguhkan bahwa saya sudah dilahirkan kembali. Itu sebelum dibaptis, lalu kemudian saya paksa, saya minta, malam ini juga saya mau dibaptis. Saya takut mati gitu. Saya takut saya mati belum dibaptis, saya harus dibaptis karena saya orang berdosa, saya harus dibaptis, saya harus terima Yesus. Roh Kudus ingatkan, baru saya tahu saya sudah dilahirkan kembali. Tetapi ada banyak anak Tuhan, itu gak jelas kapan dia bertobat lahir baru. Kapan dia dilanda dengan keinsafan akan dosa. Orang gak bisa bertobat kecuali dia pernah merasakan dia berdosa sekali. Di hadapan Tuhan sampai dia gak berani angkat wajah. Dan waktu dia dengar tentang salib Yesus, hatinya hancur. Yesus disalib karena dosa. Seorang anak Tuhan harus punya pengalaman keinsafan akan dosa yang begitu besar.
Karena kalau nggak ada keinsafan akan dosa, berarti nggak ada pertobatan yang sejati. Mari kita pastikan bahwa kita sudah bertobat sungguh-sungguh. Bahwa Yesus sudah ada di dalam hati kita. Sebab hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Dia tidak ada pengampunan dosa. Mari kita sadar. Mari kita sadar. Mungkin ada di antara saudara yang tiba-tiba sudah berada di gereja, sudah menjadi orang Kristen. Mungkin karena diiming-imingi. Mungkin karena dijanjikan nanti ada pertolongan Tuhan, nanti ada mujizat. Saudara, kalau kita belajar dalam Alkitab, hal yang kedua saudara, kalau kita mau hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah dan mendapatkan tuntunan Tuhan, kita harus hidup dalam pertobatan. Hidup dalam, bukan cuma bertobat hari ini, tapi terus-menerus hidup dalam pertobatan. Apa itu bertobat? Bertobat itu, esensinya itu adalah perubahan, pembaruan pikiran yang terus-menerus. Pikiran kita itu harus terus-menerus menerima pikiran kerajaan Allah. Jangan pakai pikiran-pikiran kita yang lama atau cara berpikir dunia ini. Jangan pakai cara berpikir kita. Terus-menerus bertumbuh dalam pembaharuan pikiran. Nah, dalam Matius pasal 4 ayat 17, alasan dari bertobat itu dikatakan, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Artinya untuk bisa masuk dalam pemerintahan kerajaan Allah, untuk bisa mengakses instruksi-instruksi kerajaan Allah, untuk bisa mendapatkan jalan masuk supaya kita bisa mendapat arahan-arahan kerajaan Allah, kita harus bertobat. Itu juga berarti alasan bertobat adalah kerajaan Allah. Haleluya. Tetapi ada banyak orang Kristen yang menjadi Kristen, alasannya bukan kerajaan Allah, bukan karena dia ingin masuk dalam pemerintahan kerajaan Allah, bukan karena dia harus mematikan kerajaan egonya, tetapi dia masuk Kristen karena diiming-imingi berkat. Ada orang Kristen yang bertobat setelah dihajar, didisiplin oleh Tuhan, lalu kemudian dihancurkan sementara oleh Tuhan, lalu kemudian dia bertobat di hadapan Tuhan, tetapi alasannya adalah apa? Tuhan, tolonglah saya bertobat, tolong angkatlah saya kembali supaya saya bisa bangkit lagi. Bukan itu alasan bertobat. Alasan bertobat adalah kerajaan Allah sudah dekat. Alasan bertobat adalah engkau harus masuk di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Haleluya. Itu. Walaupun kita berhenti berbuat dosa, kelihatannya bertobat, tapi kita juga tidak masuk dalam pemerintahan kerajaan Allah. Pertobatanmu sia-sia. Itu cuma kapok doang, bukan bertobat. Ya. Kapok. Api bertobat yang sebenarnya harusnya adalah keputusan. Pikiran saya harus dibawa instruksi kerajaan Allah. Gak bisa semau kita sendiri lagi. Haleluya. Ini kunci kedua. Waktu kita lahir baru, roh kita yang katanya tadinya mati dihidupkan kembali. Makanya roh kita itu bisa nyambung dengan Tuhan dan bisa komunikasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu Yohanes 4 berkata, kalau nyembah dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu adalah roh. Jadi connect. Anggap ya. Tapi nggak cukup cuma roh dibaharui, pikiran juga harus dibaharui. Arti kata bertobat itu kan dari kata metanoia, artinya pembaharuan, perubahan pikiran, cara berpikir. Nah,
inilah yang terus-menerus mempengaruhi pikiran saya. Firman-firman yang kita dapat hampir tiap hari itu terus-menerus. Saya nggak perlu bersusah payah untuk mengusir pikiran-pikiran yang menjegal, pikiran-pikiran yang menghambat, nggak perlu. Saya cuma perlu masukin firman, renungin firman, lama-lama pikiran-pikiran yang tidak itu menyingkir sendiri. Haleluya. Ini yang kita lakukan. Pembaharuan roh melalui kelahiran kembali jadi warga kerajaan Allah. Yang kedua, kita harus pembaharuan pikiran. Amin. Nah, kita nggak bisa membaharui pikiran dengan baca buku dunia. Apalagi baca novel. Apalagi sinetron. Nggak bisa. Eman-eman. Saya itu paling hobi. Dan bisa terikat. Jangankan film. Baca saja saya kuat. Kalau sudah baca buku cerita silat berapa puluh tahun lalu, itu satu malam saya bisa habiskan beberapa buku. Gak mau putus. Nah sekarang anak saya bikinkan, dia bayar. Bikinkan aplikasi, ada aplikasi yang film gratis. Jangankan bentuk film, saya paling senang namanya cerita silat. Tapi kalau saya nonton itu, hati saya berdebar-debar. Ada Roh Kudus bilang, rahasia firman masih banyak yang belum terbuka. Kalau kamu berhenti sekarang, alirannya bisa berhenti loh. Arus pewahyuan itu bisa berhenti. Itu saya bisa tutup. Itu kekuatan dari firman. Haleluya. Bisa ternyata. Ya artinya begini, saya lebih haus, lebih iman-iman di firman. Makanya walaupun firman itu dari saya yang saya bagikan ke saudara, tapi di pihak saya merasakan itu bukan dari saya. Saya baca lagi. Kan aneh. Di meja makan, saya baca, lalu Tuhan bicara lagi. Firman Tuhan itu dahsyat. Makanya kalau kita jadi anak Tuhan, gak suka firman, pikiran kita gak bisa maju. Pikiran kita itu gak bisa ditransformasi. Padahal perubahan hidup kita itu dimulai dari transformasi atau perubahan pola berpikir. Kalau pikiran kita sudah mandek, sudah mentok, tidak ada pembaruan, firman yang kita terima, kita nggak beri waktu untuk mentransformasi cara berpikir, langsung kena tsunami pikiran lain. Karena apa? Kita nggak melakukan sesuatu. Kita biarkan firman itu. Waktu kita dengar kita begitu terhibur, tapi sesudah itu kita tidak melakukan apa-apa. Apalagi kemudian kita tahu besok nanti ada firman lagi. Firman 2-3 hari lalu kita tidak sempat berbuat apa-apa. Saya nggak seperti itu. Walaupun saya yang menyusunnya, tapi saya masih buka loh yang minggu lalu. Saya buka untuk karena Tuhan ingatkan, ada loh kebenaran itu yang menjawab masalah itu. Dan saya menggunakan waktu-waktu menyembah itu untuk membiarkan firman Allah itu mengobrak-abrik hati saya, membongkar, kayak membajak hati saya. Supaya apa? Supaya sampah-sampah di hati saya bisa disingkirkan dan digantikan oleh firman. Jadi harus ada waktu untuk kita melakukan sesuatu terhadap firman yang kita terima. Kalau dibiarkan, sayang. Firman Allah itu bermaksud melakukan transformasi pikiran.
Pertobatan itu gak sekali loh. Pertobatan itu dalam arti perubahan pikiran itu terus menerus. Makanya pertobatan itu buahnya itu harus tiap hari. Buah pertobatan itu harus kita tunjukkan tiap hari. Kalau kita mau mengalami perubahan bahkan peningkatan dalam hidup kita, pikiranmu harus tumbuh. Pola pikirmu, konsep kerajaan Allah dalam pikiranmu harus tumbuh. Haleluya. Jadi saya mau tekankan lagi, jangan biarkan firman yang kita terima tanpa kita melakukan apa-apa, cuma dengar tok. Amin. Sesudah itu 2-3 hari 1 minggu kita sudah nggak teringat apa-apa lagi, nggak ada apinya lagi di dalam hati kita, sudah nggak ada kobaran apinya. Sayang. Dengarkan baik. Bentuk bola bumi ini, pohon-pohon dan semua ciptaan, itu bahan bakunya itu firman. Haleluya. Maka berfirmanlah Tuhan. Amin. Amin. Jadi bentuk dunia dan alam semesta ini itu dari firman. Saya mau beritahu begini, saudara, kalau bikin foto, ya, itu pakai apa? Pakai apa? Hah? Pakai apa? Bingkai, katakan bingkai. Anggap? Foto kecil ya bingkainya kecil. Foto besar bingkainya besar. Lah, kalau bingkainya ukurannya segini lalu fotonya terlalu lebar, pasti sudah akan potong sedikit kan? Benar nggak? Supaya bisa masuk di bingkai itu. Sudah dengar baik-baik. Hidup saudara itu bingkainya firman. Firmannya cilik. Maksudnya pemahaman firmanmu, konsep firman dalam pikiranmu terlalu kerdil, minus, itu gambar dirimu juga kecil. Gambar kehidupanmu juga itu kecil. Sekali lagi perhatikan, menurut Alkitab, dunia alam semesta ini, itu bahan bakunya itu tercipta dari firman. Jadi seperti ini karena firman. Lah saudara mau kehidupan seperti apa? Kalau kita mengabaikan firman, pikiran kita malas untuk mengkonsumsi, merenungkan firman, terus hidup yang bagaimana yang kita harapkan? Saya ingin mengatakan bahwa keluarga kami itu benar-benar praktek firman. Saya selalu melihat akan seperti apa kami ini. Itu dari firman, bingkainya itu firman. Jadi saya sudah bisa melihat, kalau bingkai firman itu makin luas, itu kehidupan saya yang saya lihat di dalamnya juga makin luas. Haleluya. Haleluya. Makanya kita sudah belajar tentang merenungkan firman. Bagian 10 dari khotbah ini adalah melatih dan mempertajam 3 indera rohani. Karena itu jalur Tuhan bicara kepada kita. Visual. Di situ saya berlatih. Kalau saya sudah dapat firman, ada saatnya di mana saya tutup mata jasmani saya buka mata imajinasi untuk melihat gambaran apa yang firman Tuhan katakan. Karena mata jasmani ini bisa menyesatkan. Mata jasmani ini kan sempit. Mata imajinasi kita itu bisa melihat dunia yang lebih luas.
Haleluya. Mata jasmani kalau kita sudah di ruangan ini, kita cuma bisa lihat ini. Tapi walaupun kita ada dalam ruangan lebih kecil dari ini, begitu kita tutup mata, lalu kemudian kita mulai buka mata imajinasi. Misalnya Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Dan dia akan terbang bagaikan Raja Wali. Haleluya. Raja Wali nggak terbang dalam ruangan sempit. Raja Wali terbang di angkasa. Haleluya. Dan saya mulai membayangkan visual. Lalu saya mulai ikut sertakan perasaan saya di situ. Merasakan senang. Ini rahasianya hidup yang berubah. Hidup yang bergerak maju. Hidup kitanya bisa bergerak maju sejauh pertumbuhan konsep berpikir kita dalam pola pikir kerajaan Allah. Mau berubah? Jangan dikuasai COVID. Amin. Haleluya. Kalau kita dikuasai COVID, kita disuruh di rumah terus, jangan terlalu banyak pergi. Tapi kalau kita dikuasai firman, diajar oleh Tuhan, kita terus tunduk pada firman. Kita biarkan hati kita diharu biru, pokoknya firman. Aku gak mau diganggu oleh pikiran lain, aku cuma mau firman. Ya, nanti firman yang arahkan aku harus bagaimana. Kita akan diajari, kita akan melihat. Kalau kita berhadapan dengan tembok benteng yang mengurung kita. Kalau kita hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah, komando instruksi firman, pikiran kita diubah terus. Pikiran kita itu nanti akan bisa melihat jalannya. Amin. Haleluya. Akan ada hikmat Tuhan. Oh, saya terlalu amat sangat yakin bahwa justru di tengah-tengah kegelapan pandemi, Tuhan akan membuktikan firman-Nya. Bagi anak-anak Tuhan yang tidak nyerah atau nunggu COVID selesai kapan. Kenapa ada COVID Delta? Hah? Karena sudah ada pertama COVID Alpha di Kingdom Night. Lalu kemudian ada COVID Beta. Itu kan huruf bahasa Yunani, Alpha, Beta, Gamma, Delta. Alfabetnya Yunani. Jadi untuk kasih nama mereka pakai alfabet Yunani. Varian baru di Amerika, oh, Alpha. Muncul di Afrika varian baru, Beta. Ya. Lalu muncul di satu tempat lagi saya lupa, disebut Gamma. Lalu kemudian di India muncul varian yang keempat, disebut Delta. Berarti sudah 4 varian yang hebat-hebat. Ya. Lalu kemudian nanti muncul lagi yang berikut, Epsilon misalnya. Itu huruf-huruf bahasa Yunani. Alpha, paling akhir Omega. Itu sudah 4 varian. Apakah kita berani menjamin bahwa nggak akan muncul varian yang lebih ganas? Kita bisa jamin. Coba perhatikan. Waktu awal, kita tuh harap-harap cemas. Ya paling nggak tahun 2020, bulan Februari selesai. Karena bulan Juni, Juli nggak jadi selesai. Nggak tahu. 2020, 2021, sudah masuk bulan Agustus, malah masih rame-ramenya di seluruh dunia. Siapa yang berani jamin? Makanya itu jangan berharap kepada COVID. Fit, kok tolong kamu pergi kapan? Jangan berharap. Pengharapan kita itu adalah kepada Tuhan. Maksudnya begini, Fit,
andai kata kamu mau tetap di Indonesia, aku ora peduli. Karena Tuhanku lebih hebat dari kamu, Fit. Haleluya. Yang penting kita denger. Jangan kita tuke COVID. Yang diikuti COVID, aduh, kita tetap hati-hati, tapi hidup kita tidak ditentukan oleh pandemi COVID, tapi oleh instruksi Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang dengar-dengaran. Haleluya. Ternyata kita tidak bisa mengupas 10 poinnya, saudara, baru 2. Tapi saya percaya, saudara sudah menangkap sesuatu di sini. Pasti hatimu itu mulai berdebar-debar. Oh, ada hal ternyata yang saya belum lakukan selama ini. Dan mulai hari ini kita mau melakukan.